Iya, cukup menggetarkan dan menghebohkan kalau sampai kaget ini guys. Berita itu Bung Rocky diucapkan langsung oleh Gerindra, dalam hal ini Hasyim Johannes-Kusumo, memastikan bahwa para pengemplang pajak itu harus bayar ke negara 300 triliun. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi adik Presiden Prabowo Subianto mengaku optimis, mengatakan bahwa kas negara bakal dapat setoran sekitar 300 triliun dalam waktu singkat ini. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bung Rocky, sangat terlihat pemerintahan Prabowo mulai mengambil kebijakan terkait dengan isu-isu yang populis, yang ini berbeda banget dengan pemerintahnya Jokowi. Adik Prabowo, Hasyim Johannes-Kusumo, mengatakan Kejaksaan Agung itu akan mengejar pengemplang pajak sawit yang nilainya mencapai 300 T. Hasyim juga menyinggung disparitas 10 keluarga kaya yang jumlah kekayaannya lebih kaya dari 114 juta rakyat Indonesia. Dan nah, ini yang menarik. Hasyim mengaku jujur dia bersama Prabowo itu termasuk di kelompok orang-orang super kaya itu. Iya, cukup menggetarkan dan menghebohkan kalau sampai kaget ini guys. Berita itu Bung Rocky diucapkan langsung oleh Gerindra, dalam hal ini Hasyim Johannes-Kusumo, mengejar para pengemplang pajak. Dan tentu Pak Prabowo ada dalam cara berpikir yang sama. Sorry, bukan pengemplang pajak, ya pengemplang pajak sawit terutama itu. Dan diterangkan di situ bahwa statistik yang udah kita tahu bahwa 4 orang Indonesia itu menguasai lebih dari 120 juta pendapatan nasional. Jadi yang kita sebut sebagai disparitas. Tetapi yang mendebarkan itu diucapkan langsung sebagai semacam kebijakan pemerintahan baru, yaitu memastikan bahwa para pengemplang pajak itu harus bayar ke negara 300 triliun atau apapun angkanya. Kan ini satu hal yang orang mulai bikin analisis. Bukankah Pak Hasyim juga ada di dalam industri-industri yang sifatnya ekstraktif gitu. Jadi kuriositas publik adalah justru untuk mengetahui apa sebetulnya di belakang ide ini. Tentu ini ide yang kontroversial, tapi saya kira banyak orang yang sepakat bahwa Pak Hasyim itu mengambil risiko untuk sebut aja dia menjadi sangat populis, tapi sekaligus orang akan persoalkan harta beliau, kan itu konsekuensi dari ucapan publik seseorang yang adalah bagian dari kekuasaan tuh. Tapi sekali lagi ini soal yang saya anggap penting untuk mulai kita pastikan bahwa kebijakan pemerintahan Pak Prabowo akan betul-betul berpihak pada rakyat. Kontroversi pasti ada, tetapi janji untuk mengejar para pengemplang pajak itu juga semacam kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang gagal untuk mengembalikan harta ekstraktif, harta yang digali dari bumi Indonesia, tapi kemudian diparkir di bumi yang lain, di bumi negeri lain, kan. Itu peristiwa ini yang bisa jadi batas keadilan sosial tuh. Dan melewati batas itu artinya ada pengkhianatan terhadap negara tuh. Jadi mereka yang ngemplang pajak, mereka yang tidak mengembalikan hasilnya ke rakyat itu dianggap sebagai pengkhianat negara. Kita mau lihat apa konsekuensi dari ucapan Pak Hasyim bahwa negara harus mengejar para pengemplang pajak ini. Ya mungkin juga diketahui bahwa para pengemplangnya udah lari ke luar negeri. Nah, balik soal mengejar pengemplang pajak sawit sebesar 300 T ini. Ini kan soal serius nih Bung Rocky, karena ini kan kita tahulah kalau udah urusannya sampai soal sawit, industri ekstraktif itu bukan hanya mainan dari para pengusaha itu, tapi juga mereka yang ada di pemerintahan, ini di kalangan aparat penegak hukum itu juga ikut bermain. Ya, dalam soal mengejar para pengemplang pajak ini, siapa mengejar siapa itu masalahnya, kan. Kalau soal tax amnesty itu udah dianggap udah gagal soal itu, karena itu justru menyebabkan negosiasi akhirnya tuh, oke, bayar separuh dulu, nanti nggak usah, dan itu nggak akan masuk ke kas negara. Tetapi yang diucapkan mengejar atau memastikan bahwa pengemplang pajak ini mesti bayar ke negara 300 triliun misalnya, itu
harus terarah pada satu orang atau pada satu kelompok, kan sinyal itu mesti jelas pada siapa. Potensi untuk mencegah kaburnya seseorang, mencegah bribery lagi pada pejabat-pejabat hukum, itu yang mesti diterangkan. Jadi Pak Prabowo mengucapkan itu tentu dengan arah yang konkret tuh, pada siapa, pada kelompok siapa, dan apa yang akan kita peroleh kalau ngejar pajak itu dimaksimalkan. Dan itu juga inline dengan pembentukan kekuatan-kekuatan di bidang penegakan hukum. Jadi sebetulnya kita harus lihat selalu sistem berpikir dari kabinet ini di dalam aturan ideologis, bukan sekedar aturan regulasi hukum. Secara ideologis, memaksa seseorang untuk mengembalikan hartanya, itu artinya negara berperan untuk menjaga supaya harta itu sesuai dengan pasal 33 kita kembali pada pemerintah, kembali pada rakyat, kembali pada negara kan. Jadi korporasi oke aja, boleh aja lakukan akumulasi, tetapi negara berhak atau bukan berhak, wajib untuk memastikan bahwa hasil akumulasi itu harus berubah menjadi distribusi kemakmuran. Itu yang mesti dikonversi dalam kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan yang diandalkan oleh Prabowo ini, yang sifatnya sosialistis itu, harus dipahami oleh menteri-menteri. Jadi jarak antara ideologi pembangunan dan teknokratisme dari menteri-menteri itu juga harus diuji langsung pada kebijakan mereka. Apalagi kalau kita lihat bahwa menteri-menteri ini kan kebanyakan disorongkan oleh presiden sebelumnya. Jadi banyak menteri yang justru datang atau tiba lagi dengan problem yang sama, tetapi dengan cara berpikir yang sama, yaitu akumulasi. Sementara kalau kita ikuti narasi dari Pak Hasyim dan Pak Prabowo, yang harus terjadi adalah distribusi kan, itu intinya kan. Jadi kapasitas akumulasinya oke, tetapi negara harus mampu untuk menjamin distribusi yang adil tuh. Dan itu sebetulnya yang kita sebut sebagai cara berpikir pasar yang dikendalikan oleh sistem atau imperatif kemakmuran yang dipastikan melalui konstitusi kita. Dan itu sudah berkali-kali dibicarakan di dalam banyak kesempatan oleh LSM, oleh universitas, oleh film-film yang dibuat untuk memastikan tidak ada perusakan lingkungan. Jadi sekarang timbul satu masalah, apakah ucapan Pak Hasyim dan Pak Prabowo itu inline dengan komposisi kabinet yang dia bangun hari ini. Oke guys, jadi pengusaha yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengaku optimis dengan masa depan APBN. Dia menjanjikan adanya sumber dana luar biasa untuk tambahan anggaran di masa mendatang. Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda yang didapatinya, ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun nakal yang menjalankan bisnis secara ilegal. Disebut nakal karena pemilik kebun tidak memiliki NPWP dan juga tak punya rekening bank di Indonesia. Selain itu, Pak Prabowo disebut telah memegang data 300 pengusaha yang rata-rata bergerak di sektor perkebunan sawit dan terindikasi tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Yusuf Ateh, membenarkan temuan tersebut. Meski begitu, Yusuf belum bisa menjelaskan lebih rinci terkait hasil temuannya. Ia membeberkan temuan tersebut masih bersifat sementara dan proses audit masih terus berjalan. Jadi semoga saja usaha dari Pak Prabowo ini dengan adiknya Bapak Hasyim itu benar-benar bisa mengambil uang sekitar 300 triliun itu dari para pengumpulan pajak, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.